Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahra Mardiah dengan NIM 200221039 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler 2 Universitas Muhammadiyah Sinjai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya serta segala nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan berbagi meskipun hanya melalui media virtual atau media sosial seperti ini. Semoga kita selalu senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, serta rasa syukur dan bersabar dalam menjalani aktivitas-aktivitas sehari-hari kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum saya yang berjudul kesabaran. Dalam menjalani hidup ini, tidak serta-merta selalu berjalan dengan mulus, namun ada kalanya disertai dengan lika-liku hidup untuk menguji kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersabar. Dalam firman-Nya Quran surah Ali Imran ayat 200 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk selalu bersabar." Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti memberikan kita ujian-ujian hidup untuk menguji sampai mana keimanan kita kepadanya, sampai mana ketaatan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan batasan kesabaran bagi manusia. Meskipun sering kita mendengar banyak orang yang mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya, atau ada juga yang mengatakan bahwa kesabaran saya ada batasnya, atau ada juga yang mengatakan sampai mana saya harus bersabar, sampai kapan saya harus bersabar. Sesungguhnya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud, yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan kita untuk selalu bersabar. Dan bersabar itu sampai kapan? Sampai bertemu dengan beliau, yang artinya adalah sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan batasan-batasan untuk akan kesabaran manusia. Allah Subhanahu wa taala selalu menguji kita, baik ujian kesengsaraan hidup, ujian kesenangan hidup, ujian godaan syaitan, ujian atau bersabar dalam beribadah, bersabar atas derita yang kita alami saat ini. Karena sesungguhnya ujian yang diberikan kepada kita merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata hanya sekadar menguji umatnya, namun di balik pengujian itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah hadiah yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersabar, marilah kita menerima dan selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan hanya kepadanya, karena sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup ini, apa yang terjadi dalam dunia ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, berbagai keutamaan yang kita dapatkan jika kita selalu berusaha untuk bersabar. Hadiahnya itu yang dijanjikan oleh Allah adalah salah satunya adalah berupa janji, yaitu janji pahala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita pahala. Dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 96 yang artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap, sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami akan memberikan balasan bagi orang yang sabar dengan pahala yang baik, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dari
firman Allah ini kita sama-sama tahu bahwa apa yang kita kerjakan adalah akan kita dapatkan pahalanya nanti. Allah menjanjikan kita sebuah pahala, dan pahala itu yang akan kita gunakan untuk di akhirat nanti. Selain pahala yang kita dapatkan jika kita bersabar, kita juga memperoleh keutamaan lain dari bersabar. Di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya adalah Allah senantiasa menyayangi, menyukai orang-orang umatnya yang selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga berkata, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan keutamaan orang bersabar, yaitu dalam surah Furqan ayat 75, yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibatas dengan kedudukan tinggi di surga sebab kesabaran mereka. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kita kedudukan derajat yang tinggi di surga nanti. Subhanallah, sungguh mulia hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa untuk selalu bersabar, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali karena kita sering merasa bahwa kesengsaraan kita yang berlebih, atau kesenangan kita yang melimpah, harta yang melimpah, membuat kita lupa akan ketentuan, akan segala sesuatunya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bersyukur, kita menjadi orang yang sombong, orang yang lupa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tangkaplah cahaya ilahi dengan kesabaran, karena kesabaran manusia adalah dia yang artinya cahaya yang amat terang. Kesabaran manusia juga mampu menyikapi gelapnya hidup di dunia. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah akan mendekati bulan suci Ramadan, semoga kita diberikan keselamatan, kesempatan, kesehatan untuk bisa sama-sama bertemu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Jadikan bulan itu menjadi sebuah bulan untuk berpuasa, untuk mengasah kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menahan lapar dan haus, namun juga menahan akan segala godaan syaitan yang terkutuk untuk berbuat maksiat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.